kesulitan untuk mengintegrasikan. Selain itu, menarik laporan keuangan dan juga laporan transaksi seluruh cabang sekarang menjadi lebih sangat mudah dan prosesnya juga cepat. Sikundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi Saktiling. Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena CU Mandiri juga menerapkan layanan pickup service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi Saktiling. Pengecekan melalui aplikasi Saktiling menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada CU Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi Saktiling, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR code. Selain itu, melalui aplikasi Saktiling, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di CU Mandiri. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan CU Mandiri. Hingga saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi Saktiling terus kami optimalkan kepada seluruh anggota. Baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas Sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi Saktiling. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laci khusus untuk UKM. Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab CU Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. CU Mandiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan modern. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union
Saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki Zoom, diharapkan untuk mengganti format nama dan background sesuai dengan yang tim kami share melalui kolom chat Zoom. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah memasuki Zoom, diharapkan untuk mengganti format nama dan background sesuai dengan yang tim kami share melalui kolom chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Amalia Maharani, selaku pengelola dari Koperasi Pegawai Bank BJB Syariah. Dan saya Isak Mulyana, selaku pengelola dari Koperasi Pegawai Bank BJB Syariah. Sebelumnya karena koperasi kami masih menggunakan pencatatan manual, jadi seringkali pencatatannya itu butuh waktu yang lama gitu. Terus belum lagi banyak terjadi kesalahan, sering banget gitu bisa aja karena kan kalau manual ya harus ngecek sendiri gitu. Terus kalau mau cari transaksi-transaksi kayak gitu secara real time kan juga susah karena kan masih sistem manual. Menurut saya aplikasi Sakti Online meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengotomatisasi banyak proses transaksi manual, jadi mengurangi waktu dalam proses pencatatannya. Terus mengurangi resiko juga human error. Akurasi data juga meningkat karena kan semua proses transaksi dicatat secara digital. Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan aplikasi Sakti Online. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan memiliki banyak fitur yang sangat relevan untuk kebutuhan koperasi. Dukungan teknis yang kami terima juga sangat baik, membuat implementasi dan penggunaan aplikasi ini menjadi lebih mudah. Halo, dengan saya Fajar Hardiana sebagai Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi Digital Sakti, promo dan penawaran menarik, atau informasi lainnya dapat mengunjungi dan mengikuti media sosial dari Sakti Center. Bagi Bapak Ibu nih yang belum mengikuti media sosial dari Sakti, Bapak Ibu dapat mengunjungi media sosial Sakti Center untuk mengetahui informasi terkait aplikasi Digital Sakti, promo dan penawaran menarik lainnya, atau informasi dan kegiatan dari Sakti. Aplikasi Sakti Online membantu Bapak mengatasi tantangan tersebut. Sakti Online mempermudah pengumpulan data, pembukuan yang lebih rapi, mempermudah pembuatan laporan. Apakah anggota koperasi merasa puas dengan adanya aplikasi Sakti Link? Ya, sangat puas sekali karena Sakti Link mempermudah untuk pengecekan simpanan anggota koperasi dan juga mempermudah untuk pengajuan pinjaman. Untuk Sakti dari segi pelatihan sangat baik, untuk pendampingan sangat baik, dan untuk aplikasi Sakti Link sangat membantu karena bisa melihat sistem informasi untuk keanggotaan Koperasi Karyawan LAN. Juga sangat komunikasinya sangat baik dan kami bisa dengan mudah. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi Sakti Link, dapat mendownload aplikasi Sakti Link melalui Google Play Store atau App Store, atau Bapak Ibu bisa mengikuti panduan yang akan tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi Sakti Link, Bapak Ibu dapat mendownload atau menginstal aplikasi Sakti Link melalui Google Play Store dan App Store, atau Bapak Ibu dapat mengikuti panduan yang akan tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Melakukan administrasi transaksi baik iuran anggota ataupun lain sebagainya, sehingga dengan aplikasi ini kami bisa lebih cepat
kelebihan sekunder sendiri adalah yang dirasakan dari anggota juga, anggota dapat melihat dari website yang terintegrasi langsung pada servernya. Yang kedua, transaksi real time. Itu transaksi yang ada pada unit layanan dapat langsung tersimpan dalam skala yang berbeda di kantor pusat, sehingga kita selalu update sesuai tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, laporan keuangan dan sekunder dapat ditampilkan secara otomatis. Jadi bekerjanya dengan kantor akan lebih cepat diselesaikan. Amazing banget kita grup ibu-ibu yang tidak sengaja membentuk operasi terus bisa memiliki aplikasi yang menurut kita sudah menurut kita tuh udah keren banget gitu loh ya. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sakti, penjelasannya cukup jelas, dan memang Sakti itu memang ramah lansia Pak. Kita yang lansia bisa mengerti. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mungkin sebentar lagi kita akan memulai kegiatan Bincang-Bincang Sakti series 12 ini yang dengan tema kolaborasi Bank Ina Digital dan Saktiling untuk mendukung transformasi digital koperasi. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum mengganti format nama dan background, diharapkan untuk mengganti format nama dan background sesuai dengan yang tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu yang sudah memasuki Zoom dan belum mengganti format nama dan background, diharapkan untuk mengganti format nama dan background sesuai dengan yang tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkah yang diberikan kepada kita semua. Perkenalkan, saya Dista Surya Pramesti yang akan membantu Bapak Ibu dalam acara Bincang-Bincang Sakti series 12 dengan tema kolaborasi Bank Ina Digital dan Saktiling untuk mendukung transformasi digital koperasi. Yang terhormat Bapak Koi Handrika, mohon maaf, selaku Marketing Digital Acquisitions and Activation Manager Bank Ina Perdana. Selamat pagi Pak Koi Handrika. Halo, selamat pagi Mbak Rizka. Bagaimana Pak kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah Sehat-sehat. siap ya Pak untuk mengisi Sudah dong. materi pada pagi hari ini? Siap kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, siap. Baik, saat ini kan sudah hadir nih Bapak Ibu Pak Koi Handrika di tengah-tengah kita semua yang nantinya akan sharing terkait transformasi digital koperasi ya Pak ya. Ya, betul. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu pada acara Bincang-Bincang Sakti series 12 kali ini. Izinkan saya selaku pemandu acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara hari ini akan diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, sesi foto bersama, penyampaian materi oleh Bapak Koi Handrika, sesi diskusi dan tanya jawab, game, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan.
Selanjutnya, Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk mengaktifkan kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada tim operator, apakah sudah siap? Kita mulai ya sesi foto bersamanya. Oke, kepada KSP Sebhatur, dimohon untuk menyalakan kameranya ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Yang 3 juta sama 4 juta. Oh, ada tuh. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Pada tim operator atau tim dokumentasi, apakah sudah siap untuk mengabadikan momen bincang-bincang sakti series 12 kali ini? Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, untuk sesi dokumentasi sudah selesai ya Bapak Ibu. Sambil menunggu pemateri siap ya Bapak Ibu bisa cek dan follow akun media sosial dari Sakti Center untuk mendapatkan informasi terkait aplikasi Sakti atau kegiatan dari Sakti. Sekali lagi, Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai promo, diskon, penawaran menarik, atau mungkin kegiatan dari Sakti, Bapak Ibu bisa mengikuti media sosial Sakti, yaitu Sakti Center. Baik, karena Pak Koy Handrika sudah siap nih ya Pak. Apakah sudah siap Pak Handrika? Siap. Nah, Sudah kita siap. mulai saja ya tanpa menunggu lama-lama lagi agar lebih efektif dan efisien juga ya Pak ya. Ya. Kita mulai saja kepada Pak Koy Handrika, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Diska. Halo Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, nama saya Muhammad Handrika Permadi, tapi biasa dipanggil Koi. Jadi saya punya nama panggilan namanya Koi Handrika. Saya di Bank Ina ini sudah bergabung kurang lebih 2 tahun, ya, 2 tahun. Saya berawal karir profesional itu saya jualan eh kartu kredit. Lalu saya di 5 tahun di operator telekomunikasi. Jadi di sana saya belajar digitalisasi ya, mau nggak mau karena memang kita udah mulai imbasnya dulu dari telepon, kebiasaan SMS, telepon, lalu akhirnya ke data internet. Jadi udah mulai digitalisasi itu. Nah, selanjutnya saya juga punya pengalaman di 6 tahun di industri finansial teknologi, jadi e-wallet seperti itu, yang orang-orang mulai di tahun itu, tahun 2016 sampai tahun 2018, udah mulai namanya tren punya wallet digital ya kan. Semua pembayaran juga pakai wallet digital, udah mulai namanya Kris, sudah mulai sosialisasi di sana. Lalu dari sana saya pernah juga di beberapa industri lainnya, dan akhirnya saya sekarang di Bank Ina Perdana sebagai marketing digital untuk acquisition and activation. Nah, saya senang di sini bareng sama teman-teman dari koperasi, kita diskusi tentang digitalisasi gitu ya. Kenapa digitalisasi yang kita coba diskusikan? Karena sebenarnya kenapa saya hadir di sini juga kita sedang eksplor kerjasama nih. Jadi kisi-kisi di awal aja bahwa sekarang Bank Ina Digital ini atau Bina Digital sedang kolaborasi eksplor kerjasama dengan Sakti yang mudah-mudahan
kita segera bisa live dan juga bisa dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, izinkan saya untuk share screen untuk materi yang ingin saya sampaikan. Baik, sudah terlihat ya, Mbak Diska, sudah bisa melihat materinya? Sudah, Pak. Siap. Baik, sesuai dengan tema kolaborasi Bank Ina Digital dengan Saktiling untuk mendukung mendukung transformasi digital koperasi. Jadi saya tadi lihat beberapa video juga yang ditampilkan. Oh, itu jelas-jelas banyak testimoni terkait digitalisasi ya. Mungkin sebagian besar yang datang di sini atau yang udah hadir di sini sudah juga menggunakan aplikasi link Sakti Link atau mungkin juga ada yang belum. Coba kita sedikit mungkin 2 menit atau 3 menit highlight kenapa sih harus digital. Kita kalau ngomong contoh acuan adaptasi nih beberapa industri yang memang digital. Pertama kita ngomong transportasi yang paling banyak terasa gitu ya. Dulu ketika muncul namanya transportasi secara online atau digital, itu muncul tahun 2010 itu konfliknya banyak banget. Penerimaan, demo, demo dan lain-lain. Itu kental banget. Pasti Bapak Ibu sekalian juga udah pernah merasakan. Hingga tahun 2016 udah mulai yang namanya di dilihat oleh pemerintah dan akhirnya peraturannya dibuat supaya lebih diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya saat ini udah diterima tapi melalui konflik yang luar biasa. Tapi pada akhirnya adalah 22,5 juta lapangan pekerjaan yang dapat diciptakan, orang bisa jadi punya pekerjaan dengan lebih mudah lagi atau alternatif sebagai driver dan sekarang juga eksis gitu. Dan kemudahan transportasi, pengurangan polusi, polusi polusi udara dan lain-lain. Jadi kembali lagi dampak dari digitalisasi dalam transportasi ini sangat terlihat dan tidak terelakkan. Pada akhirnya yang menikmati adalah masyarakat dan pelaku industri bisnis pun harus berkembang seperti demikian. Kita sudah jarang melihat ojek omprengan gitu yang nongkrong, walaupun mungkin di beberapa daerah yang pinggiran itu masih banyak. Kalau misalnya wilayah Kuningan Jawa Barat gitu, kalau saya sering lewat sana suka ada, masih ada gitu. Tapi overall semuanya sudah tersentuh oleh digitalisasi, kok jadi susah ngomong ya, digitalisasi untuk sarana transportasi ini. Nah, yang kedua, mungkin Bapak Ibu sekalian juga mulai aware, retail. Muncul di tahun 96 nih, namanya kalau nggak salah Bineka. Nah, tahun 2025 udah mulai pesat tuh toko yang namanya retail online melalui kayak Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Itu tidak bisa dihindari. Bahkan selain dua pemain besar atau bahkan Shopee dan lain-lain, itu juga banyak untuk retail secara online atau kita sebutnya e-commerce atau bahkan juga orang-orang juga udah mulai buka toko secara online. Jadi melalui Blogspot ataupun dan lain-lainnya mereka udah coba punya toko online sendiri. Yang pada akhirnya impact-nya juga banyak nih kepada toko-toko yang usaha yang akhirnya sepi, tutup, mall juga udah mulai sepi. Banyak banget di Jakarta, di Bandung. Itu memang yang habitnya asalnya rame trennya dan itu sekarang udah mulai sepi. Kenapa? Karena impact dari digitalisasi tersebut. Tapi pada akhirnya, ketika kita sekarang lihat impasnya adalah orang lebih punya alternatif untuk beli barang yang lebih murah lagi. Dan 1,1 triliun itu benar-benar terjadi transaksi dari transaksi online. Artinya apa? Serapannya bagus dan balik lagi tidak terelakkan. Lalu kalau kita lihat dari kuliner juga udah mulai dari trennya dari mulai tahun 2010 udah mulai banyak bermunculan dan udah mulai pesat di tahun 2020 namanya digitalisasi. Nah, impact-nya juga saat itu orang yang tidak bisa berkembang, akhirnya banyak restoran yang tutup, kalah saingan dan lain-lain. Yang dulu mainnya coverage area, sekarang udah kalah sama yang dulu tidak tercover sama area tersebut, sekarang udah bisa masuk ke areanya ke restoran tersebut. Akhirnya dia kalah saingan. Kenapa ya? Mungkin tidak bisa untuk bersaing atau tidak bisa transformasi menjadi digitalisasi. Nah, tapi pada
akhirnya yang diuntungkan adalah kita sebagai konsumen. Kita sebagai konsumen. Nah, kalau kita bicara nanti Bapak Ibu sebagai koperasi ya, gimana caranya anggota itu menikmati secara digitalisasi. Nah, balik lagi ke kuliner. Tapi dengan adanya digitalisasi ini ya kembali lagi jangkauan untuk pelanggan itu jauh lebih mudah. Pelaku industri juga akan lebih banyak dapetin pelanggan atau konsumen yang beli itu. Alternatif usaha juga nih buat yang pemula dia bisa bikin apa, akhirnya bisa juga mulai jualan tanpa harus mikirin modal buka usaha dan lain-lain dan lain-lain. Bahkan namanya kita distribusi informasi lewat WhatsApp pun itu adalah digitalisasi. Orang sekarang bayar pakai kris, itu juga digitalisasi. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, ketika mau bayar, oh mohon maaf, hanya menerima kris saja, gitu, tidak bisa membayar pakai cash. Itu juga sudah terjadi. Kenapa? Karena pemilik restoran mungkin berpikiran bahwa agar semua transaksi itu dapat tercatat, meminimalisasi untuk yang namanya kehilangan uang dan lain-lain untuk karena human error. Nah, terakhir yang mendekatnya adalah perbankan pun sama. Kita dulu meraih nasabah itu perbankan itu melalui konsep cabang. Kita perbanyak cabang untuk mengcoverage. Jadi satu cabang mungkin akan coverage beberapa kilometer gitu, berapa ratus kilometer. Lalu ada juga karena sulit, ada namanya laku pandai. Kita kerjasama sama warung kelontong atau toko-toko apa yang memang bisa memungkinkan orangnya itu membuka rekening di laku pandai tersebut gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah ingat yang namanya rekening ponsel. Dulu ada tuh rekening ponsel, rekening yang memang hanya by SMS, dia registrasi by SMS, transaksi juga nanti by SMS, nanti datang ke apa tempat tertentu gitu. Nah, karena eh, karena mulai serap digitalisasi ini, potensi kehilangan relevansi dan nasabah itu akan lebih besar kalau kita tidak digitalisasi. Kenapa? Bagi perbankan yang belum digitalisasi, itu skupnya akan terbatas. Nah, pada kenyataannya, dengan banyak hadirnya layanan perbankan digital ini, itu akan memudahkan orang buka rekening. Dan saat ini jutaan rekening baru itu hanya dengan waktu kurang lebih 1 tahun saja. Kenapa? Karena semudah itu. Jadi buka rekening itu yang dulu harus ada cabang, yang harus ada agen laku pandai orang datang. Sekarang orang hanya dengan download dan lalu registrasi itu 5 menit atau 3 menit sudah punya rekening yang sifatnya rekening, bukan hanya e-wallet. Kalau e-wallet mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ya, beberapa e-wallet yang bisa naruh dana itu terbatas. Karena kembali diatur oleh pemerintah. Kayak e-wallet itu tidak boleh lebih dari 20 juta. Transaksinya 1 bulan juga dibatasi. Nah, dengan adanya rekening bank ini, itu seperti halnya rekening konvensional pada umumnya. Gitu. Benar-benar benefitnya banyak banget. Nah, kalau saya related kepada koperasi, koperasi pun pada akhirnya sama ya. Pilihannya adalah apakah memang mau digitalisasi apa tidak. Kan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya apakah wajib digitalisasi ini? Kalau kita melihat dari beberapa case yang tadi saya ceritakan atau mungkin Bapak Ibu sekalian alami, itu pada akhirnya kesimpulannya adalah digitalisasi ini adalah sebuah keharusan. Yang objektifnya itu bukan pertanyaannya apakah kita mau digitalisasi atau tidak, tapi opsinya lebih kepada sekarang atau nanti. Begitu. Jadi kalau saya boleh banyak yang bertanya, berarti Pak, kalau diskusi gitu ya, saya sama teman-teman, apakah ini wajib? Atau mungkin sama pelaku usaha gitu. Berarti Pak, kita harus pindah ke digital usahanya. Kalau saya ngobrol sama UMKM. Ya, kalau pertanyaannya saya, apakah saya bisa menjalankan usaha tanpa digitalisasi? Bisa tentunya. Tapi secara konvensional, tentunya akan ada resiko yang akan dihadapi. Pertama, saingan, ya kan? Saingan akan lebih banyak karena mereka itu bisa diakses secara digital. Pelanggannya, pelanggannya toko saya itu akan juga menjadi pelanggan toko lain secara digital. So, jadi kembali lagi, memang kita bisa tidak digitalisasi. Tapi kalau kita tidak digitalisasi adalah pertama kita tidak akan bertumbuh, yang kedua juga apa ya? Kita tidak akan bertumbuh, yang kedua juga kita tidak akan bisa berkembang secara produk kita itu sendiri
begitu. Karena kita terlalu sibuk semua melakukan secara manual. Tapi kalau digital, pertama kita bisa improve di sisi kita sendiri secara produk, lalu yang kedua juga kita dapat melayani apa ya, anggota itu jauh lebih luas lagi dan lebih mudah lagi. Jadi ini adalah kalau kita membahas atau diskusi mengapa sih kita harus digital. Kita sudah banyak contoh beberapa industri yang memang ternyata harus dipaksa karena teknologi. Nggak ada opsi lagi, karena ada teknologi berkembang, semuanya dipaksa secara digital. Ini tidak terjadi hanya pada industri bisnis. Pendidikan, anak saya, SMP, itu diwajibkan bawa handphone, karena semuanya, soal apa-apa, absensi dan lain itu lewat aplikasi ataupun lewat gadget gitu. Itu juga pendidikan juga udah mulai. Ketika kita pandemi kemarin, itu juga benar-benar digitalisasi udah berperan sangat besar sekali dengan cara udah namanya Zoom class ataupun Jimmy class dan lain-lain. Jadi industri namanya industri, semua industri atau semua bidang itu akan tersentuh digitalisasi. Jadi pada kesimpulannya di slide pertama ini adalah digitalisasi adalah merupakan keharusan. Ya, pertanyaannya sekarang apa nanti? Ya, jadi kalau misalnya tadi disampaikan Mbak Siska juga ada yang pengen tahu sakti itu bisa apa aja, bisa lihat cek di Instagram. Ya, maksudnya adalah apa yang bisa dilakukan oleh sakti untuk mempermudah operasional Bapak Ibu sekalian. Nah, Bang Ina pun hadir. Kita pengen kolaborasi dengan sakti nantinya. Seperti apa? Nanti akan saya ceritakan. Nah, selanjutnya, kalau kita integrasi digital dengan API, API itu adalah Application Programming Interface. Jadi, kalau bahasa mudahnya gini, dengan API itu kita koneksi satu sama lain, seperti hanya Bank Ina atau Bina Digital ini dengan Sakti akan kita connect, di mana nanti Sakti akan menggunakan layanannya Bank Ina, gitu kan, layanan Bina Digital. Nanti anggota ketika menggunakan Sakti, otomatis dia akan merasakan manfaat dari Bina Digital. Pertanyaannya adalah, kenapa Bank Ina atau Bina Digital tidak langsung saja ke in touch dengan anggota-anggota koperasi? Nah, kembali lagi, konsep perbankan itu ketika kita pengen touch nasabah itu harus menggunakan kebanyakan orang itu lebih mudah di touch atau diraih dengan secara direct ataupun personal. Nah, Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku koperasi itu dapat melakukan tersebut. Jadi dapat melakukan hal yang memang kebanyakan bank tidak bisa lakukan, yaitu apa? Networking di area masing-masing. Dimana kalau perbankan melakukan hal tersebut, itu effortnya akan besar. Sehingga kami berpikir ataupun saya melihat bahwa bank itu ya jauh akan lebih bagusnya kita kolaborasi kerjasama dengan orang-orang yang memang bisa nge-reach ataupun menyentuh langsung masyarakat untuk menikmati layanan perbankan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau kita mau menggunakan IPA ini, kalau kita pakai analisa SWOT nih ya, strength, weakness, opportunity, and threat, kekuatan, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Nah, kalau kita lihat, kenapa harus digital? Tentunya itu disupport oleh pemerintah. Pemerintah juga sering bicara atau mencetuskan, kalau misalnya teman-teman tinggal googling juga banyak, bahwa pemerintah mendukung digitalisasi untuk koperasi gitu. Karena apa? Kembali lagi banyak manfaatnya dibandingkan sama apa ya? Dibandingkan sama negatifnya gitu. Banyak positifnya dibanding sama negatifnya. Lalu yang kedua adalah banyak pihak ketiga yang terbuka untuk kerjasama. Jadi jangan khawatir kalau koperasi pengen digitalisasi, pengen lebih mudah. Intinya poinnya tuh, pengen lebih mudah, tapi saya tidak punya resources, itu tinggal cari pihak ketiga yang bisa kerjasama terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh koperasi itu sendiri. Salah satunya Sakti ini dong gitu. Dapat apa ya, memberikan banyak solusi untuk Bapak Ibu sekalian. Contohnya tadi Laci, Sikundo dan lain-lain lah. Nah, Bang Ina juga pengen hadir kolaborasi dengan Sakti. Nah, kelemahannya apa? Nah, ini yang menarik. Persaingannya lebih ketat. Jika kalau misalnya kita pengen digitalisasi, pasti akan saingan lebih ketat. Tapi kembali lagi, dari cerita-cerita yang tadi saya sampaikan, kita tidak ada opsi. Kalau misalnya, saya kalau nggak kalau digitalisasi nanti saingannya ketat. Kalau tidak digitalisasi pun saingannya akan lebih ketat, gitu. Jadi kita juga harus ngikuti perkembangan zaman.
Nah, yang kedua adalah memang biaya implementasinya sangat tinggi. Ya, mungkin Sakti juga bisa memberikan solusi. Tapi kembali lagi yang harus saya highlight adalah ketika kita ngomong biayanya akan ada biaya gitu. Tapi kita lihat juga nih peluang yang bisa didapatkan apa? Pertama, dapat menjangkau nasabah lebih luas lagi. Yang biasanya satu koperasi bisa mencapai apa ya? eh, mencakup satu area kecamatan saja. Mungkin nanti dengan adanya digitalisasi gitu, lebih memudahkan itu bisa mencakup beberapa kecamatan. Aksesibilitas yang mudah untuk koperasi dan anggota. Artinya yang tadi juga disampaikan di video juga saya lihat juga bahwa pencatatan lebih mudah, pelaporan lebih mudah, mengurangi human error. Anggota juga bisa melihat, oh saldo saya ada berapa. Jadi seperti punya rekening bank juga gitu. Seperti itu. Efisiensi waktu dan biaya tentunya dong. Biasanya harus ngerekap itu 1 hari 2 hari, tapi saat ini hanya 5 menit udah bisa kelihatan rekapnya. Biayanya juga akan jauh lebih murah lagi. Untuk transaksi harus datang ke koperasi, sekarang lewat aplikasi bisa. Itu juga menghemat waktu dan biaya. Keamanan tentunya kita kalau kita kerjasama ataupun kita sebagai pelaku usaha atau pelaku industri di digitalisasi ini, kita akan dilindungi oleh apa ya pemerintahan. Contohnya Bina ini kan diawasi juga oleh Bank Indonesia dan OJK. Tentunya harusnya jauh lebih aman. Nah, inovasi layanan, banyak layanan bisa dilakukan yang biasanya sebagai anggota koperasi hanya bisa simpan pinjam gitu. Tapi sekarang juga bisa melakukan transaksi di koperasi tersebut dengan secara digital, artinya lebih mudah. Nah, jadi peluang akan lebih banyak dibandingkan sama kelemahan atau bahkan treatnya ancaman. Yang dimana harusnya dengan rumusan tersebut, ya kembali lagi, ini membuktikan teori digitalisasi itu diharuskan, diwajibkan, karena peluangnya itu jauh lebih besar dibanding dengan ancaman ataupun bahkan kelemahannya, gitu. Nah, dari materi ini kita bisa tahu bahwa eh, apa yang harus kita atasi jika kita mau digitalisasi. Nah, pasti Bapak Ibu sekalian lebih paham nih, ketika saya mau digitalisasi, apa yang harus saya hadapi, atau kendala apa, atau isu apa yang akan saya nanti punyanya. Nah, itu yang coba kita mau diskusikan, ataupun makin mungkin Bapak Ibu juga bisa konsultasi, baik itu sama Sakti ataupun sama saya juga gitu. Nah, contoh, wah saya pengen digitalisasi nih, oh ternyata punya kendala adalah biaya implementasi atau ya implementasi untuk saktinya tinggi. Nah, kita bisa diskusi seperti apa yang kita harus lakukan. Tantangannya, regulasi atau kepatuhan. Wah, kalau saya punya kebutuhan ini, oh ternyata harus ada regulasi dan ini yang harus kita patuhi. Nah, kita juga bisa apa support juga. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi kembali lagi, ketika kita bicara untuk legalisasi, kita juga harus tahu nih posisi kita di mana, sehingga kita tahu nih kelemahan kita tuh apa yang harus kita antisipasi, ancaman apa yang harus kita apa antisipasi juga gitu kan, dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan itu berawal semua dari keinginan kita mau digitalisasi. Nah, kalau kita bicara digitalisasi, apa yang bisa dilakukan itu sebenarnya banyak banget, banyak. Nah, izin saya mengerucut kepada apa yang dipunyai oleh Bank Ina Digital ya, supaya kita pembahasannya atau diskusinya lebih tajam lagi, lebih terarah lagi. Nah, Bank Ina Digital itu punya empat apa ya, kita sebutnya 4 produk yang bisa kita generalisasi untuk digitalisasi dengan nasabahnya atau penggunanya. Pertama ada API Bina, yang di mana yang saya hijaukan ini adalah yang saat ini kita lagi coba explore kerjasama dengan Sakti. Pertama pembukaan rekening, jadi memungkinkan nanti Bapak Ibu punya rekening apa buat rekening di aplikasi Sakti. Ya, jadi bukan hanya wallet yang memang nanti banyak keterbatasannya, tapi rekening di aplikasi Sakti. Yang selanjutnya bisa pembayaran virtual account, transfer antar bank di aplikasi tersebut, pembayaran direct debit gitu. Nanti bisa transaksi menggunakan saldo apa namanya itu rekening, pinjaman atau pinjaman atau pencairan dan pembayaran juga dan lainnya.
Nah, lalu yang sebelah kanan ini ada aplikasi Bina. Aplikasi Bina itu sebenarnya rekening digital sih, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi layanan perbankan digital melalui aplikasi digital. Jadi pada intinya aplikasi digital adalah rekening yang banyak keunggulannya. Nanti akan saya ceritakan secara detail juga. Lalu ada pinjaman digital juga yang memang sifatnya ini yang cocok dengan karakter teman-teman yang saat ini saya diskusi adalah pinjaman digital Bina, di mana nanti Bapak Ibu sekalian juga memungkinkan jika memang kita udah kolaborasi ya, kita udah kerjasama dengan Sakti, itu mungkin juga untuk pinjaman digital Bina. Gitu. Misalnya contoh untuk pembelian sesuatu nanti lewat koperasi, nanti pembiayaan oleh kita juga juga itu bisa. Itu masuknya digital loan channeling. Nah, kembali lagi yang saya tekankan ini yang coba kita ekspor dengan Sakti yang mudah-mudahan ini membuka juga teman-teman. Oh ya, nanti ini kita bisa lakukan. Jadi kita juga minta doanya nih dari teman-teman, mudah-mudahan kita dimudahkan kolaborasinya antara Bina Digital dan Sakti nanti di ke depan hari. Itu. Ini adalah Bina Digital untuk API. Nah, dengan beberapa fitur yang tadi saya terangkan ke teman-teman, jadi ini adalah kolaborasi Sakti dan Bina Digital yang baru kita kemarin diskusikan, saya dengan Pak Endi, ya dengan Mas Indra juga. Jadi pertama API pembukaan rekening. Keterangannya ini pembukaan rekening di aplikasi Sakti. Jadi nanti memudahkan anggota nih ketika dia pengen punya rekening bank yang dimana bukanya itu hanya di aplikasi Sakti. Jadi di aplikasi Sakti itu nanti akan ada bisa beberapa dompet lah. Satu dompet yang utamanya, satu lagi rekening bank yang memang bedanya adalah dengan rekening bank ini transaksinya jauh lebih luas lagi gitu kan, tidak terbatas lah. Jumlah rekeningnya bisa tidak terbatas. Lalu bisa transaksi kapan saja, itu bisa melalui si rekening Sakti ini disupport oleh Bina Digital. Nah, yang kedua adalah transfer antar bank. Nah, di Sakti juga nanti bisa nih, ketika memang udah kita kolaborasi, nanti Bapak Ibu sekalian, ketika sudah punya rekening Bina di aplikasi ini, di aplikasi Sakti, itu bisa langsung melakukan transfer di aplikasi. Jadi tidak perlu buka aplikasi Bina hanya di Sakti, aplikasi Sakti saja itu sudah bisa. Lalu ketiga pembayaran debit direct debit. Maksudnya direct debit apa? Ketika nanti Bapak Ibu katakanlah apa ya, mau beli pulsa di aplikasi Sakti misalnya, kalau ada ya, mau beli pulsa atau bayar apa, oh nanti source dompetnya yang mau dipakai apa, itu juga bisa pakai rekening Bina yang ada di aplikasi Sakti. Gitu. Yang keempat pinjaman digital Bina. Pengajuan pinjaman digital di aplikasi Sakti. Itu yang coba kita pengen ekspor juga. Bisa apa tidak? Ya mudah-mudahan ya. Kita sedang eksplorisasi. Jadi pengajuannya itu ini untuk yang produktif ya, sifat yang produktif. Lalu prosesnya juga mudah dan cepat karena semua serba digital. Jadi tidak perlu datang ke cabang atau tidak perlu datang ke kantor koperasi lalu isi apa namanya tuh form dan lain-lain itu semuanya nanti akan dilakukan secara digital. Lalu Krispina juga pembayaran kris nih. Jadi udah diterangkan juga sekarang Sakti bisa melakukan kris. Nanti juga bisa nih kris menggunakan source-nya dari source payment-nya menggunakan rekening Bina Digital. Nah, jadi ini adalah beberapa yang kemarin kita coba explore. Ada kemungkinan juga mungkin ini berhasil atau mungkin tidak berhasil atau bahkan ada kolaborasi yang lainnya yang nanti kan kita bisa lakukan. Tapi yang paling dekat adalah pembukaan rekening. Jadi nanti memungkinkan di aplikasi Sakti ini ada rekening Bina. Jadi Bapak Ibu atau anggota nanti bisa buka rekening di aplikasi Sakti. Ya. Nah, yang harus saya tekankan di sini adalah karena saya nanti sampaikan, saya nggak mau nanti, oh kemarin Pak Koi cerita katanya bisa pinjaman digital Bina. Jadi ini yang merupakan contoh kerjasama dan saat ini masih dalam tahap eksplorasi antara Bina dan Sakti ya. Jadi tentunya jika nanti sudah live akan diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ingin saya tekankan di sini yang sudah live itu adalah maaf yang belum live yang semua yang saya terangkan ini belum live tapi kita udah mulai penjajakan adalah pembukaan rekening dan juga transfer antar bank. Nah,
Jadi pembukaan rekening Bina di aplikasi Sakti ini tinggal menunggu kita integrasi dan lain-lain gitu kan, dokumen dan lain-lain. Nah, dikarenakan kita juga sudah mulai melangkah untuk kerjasama pembukaan rekening ini, izinkan saya juga dari Bina Digital ini mulai sosialisasi Bina Digital itu apa sih gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, kalau kita bicara tadi eh, Bina Digital itu apa sih? Saya ingin cerita dulu terkait Bank Ina itu sendiri. Jadi Bina Digital itu bagian dari Bank Ina. Jadi Bank Ina itu sudah ada dari tahun 91. Jadi bank itu lebih sifatnya ke bank konvensional. Sudah lama juga. Yang menariknya di tahun 2020, Bank Ina itu menjadi bagian dari Salim Group. Pertanyaan siapa sih Salim Group? Salim Group itu adalah yang punya Indofood, ya kan? Yang punya Indomaret, Indogrosir, banyak lah. Yang depannya banyak Indo-Indonya deh. Jadi kita juga penyokongnya atau di belakang kita itu adalah grup besar. Jadi ini membantu kepercayaan ke masyarakat juga ketika orang tahu Bank Ina itu siapa sih? Oh itu banknya punya Salim Group. Nah, itu sangat membantu kita penetrasi ke market juga atau ke calon nasabah. Oh iya nih yang punya Salim Group. Akhirnya percaya. Nah, akhirnya di tahun 2023 kemarin, tepatnya bulan Agustus, kita ada yang namanya sih resmi kita luncurkan juga Bina Digital ini. Gitu. Jadi kurang lebih kita itu baru ada hampir berjalan 2 tahun. Jadi baru 1 tahun setengah. Tapi kita sudah mulai punya namanya API. Kita mau kerja sama Sakti. Karena kita tahu ketika kita ada, kita harus sentuh masyarakat atau kita membantu masyarakat dengan digital. Dan kita dengan konsep kerjasama. Begitu. Baik. Nah, saat ini Bank Ina sudah punya 54 kantor cabang, yang dimana kalau Bina Digital ini kita approach-nya melalui digital. Nah, ini adalah aplikasi Bina, tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sekarang coba registrasi Bina Digital, ya, halo. Nah, nunggu pemberhentian aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tampilan dari Bina Digital. Jadi kalau Bapak Ibu registrasi daftar Bina Digital, nanti tampilan seperti ini. Seperti halnya banyak aplikasi pada umumnya. Nanti di sini ada tampilan saldo yang dimiliki berapa, bisa melakukan transfer, bisa top up, bayar, beli, store tarik, bisa kris juga gitu. Nah, kalau kita bicara tentang eh, keunggulannya apa? Pertama, registrasinya itu sangat mudah, hanya butuh handphone dan KTP. Nah, siap-siap selfie gitu ya. Jadi kurang lebih registrasinya hanya 3 menit. Lalu yang di bawahnya itu gratis transfer ke semua bank. Itu menggunakan BI Fast. Itu kita bisa transfer kapan saja, berapa saja menggunakan BI Fast. Tidak ada batasan. Ya, gratis pengajuan pengiriman dan juga tarik tunai dengan kartu debit Bina. Jadi, Bapak Ibu kalau registrasi Bina itu gratis kartu ATM. Nanti dikirim ke alamat yang diinginkan. Jadi ketika ada aplikasi, nanti tinggal isi aja request kartu ATM, tinggal isi dan ikuti langkah prosesnya, itu nanti kartunya akan dikirimkan ke alamat yang dituju. Nah ini juga ada, kita juga punya tabungan untuk bunganya itu lumayan juga, tinggi juga, 4%. Ini tabungan ya, bukan deposito, 4%. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau naruh duit, tidak ada biaya administrasi, tidak ada setoran awal, tidak ada saldo mengendap. Jadi uang yang ditabungkan itu tidak akan berkurang, malah bertambah. Itu setiap bulannya, dihitung harian. Bayar menggunakan kris gitu bisa, dan juga bisa transaksi yang lainnya juga. Nah, yang menariknya adalah sudah juga bisa dilakukan setor dan tarik tunai di Indomaret seluruh Indonesia. Jadi kalau kita mau nabung itu bisa di Indomaret, kalau mau tarik bisa di Indomaret dan juga bisa menggunakan kartu ATM. Yang di mana itu tarik di semua mesin ATM yang berlogo ATM bersama itu gratis untuk tarik tunai. Jadi
semacam kita punya kartu super nih yang bisa dipakai di semua mesin ATM dan itu ketika tarik tunai itu gratis. Nah, ini adalah aplikasi Bina Digital. Nah, ini simulasi yang tadi 4%-nya. Jadi contoh kalau Bapak Ibu sekalian punya uang 20 juta lalu ditaruh di Bina Digital, itu nanti 1 bulan kemudian bisa dapetin 66.000 gitu tambahan. Ya, berupa saldo yang diberikan dari dari Bina Digital untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, catatannya ini adalah penghitungannya harian. Jadi, kalau misalnya contoh saja dana yang ditaruh di Bina Digital itu ada 20 juta, tapi ditaruhnya hanya 20 hari, itu tetap akan mendapatkan benefit bunga tersebut. Jadi kalau 20 hari, kurang lebih kalau 20 juta ditaruh 20 hari, itu dapetin 42.000 berarti ya, kurang lebih. Ya, 44.000, maaf, 44.000. Kalau nabungnya 40 juta. Dan itu apa ya dihitungnya secara harian. Jadi maksudnya harian adalah kalau nabungnya 15 hari pun dapat, kalau 1 hari pun tetap dapat hitungannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dihitungnya secara harian, jadi itu menguntungkan buat Bapak Ibu sekalian yang kalau naruh uang kapanpun, berapa lama pun itu akan tetap benefit yang tadi bunga simpanan tersebut. Ini 4% itu PA ya, artinya tahunan, dan ini simulasinya kalau kita buat bulanan dan juga tahunan. Nah, lalu kita punya produk deposito dari Bina Digital itu tenornya pendek ya, 14 hari, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari. Bunganya itu 5%, untuk 30 harinya 5,5%, dan yang 90 harinya yang terakhir yang paling besar yaitu 6%. Ya, minimal penempatan itu 1 juta saja, itu sudah dapat menikmati bunga yang maksimal ini 6%. PA ya, ini tuh adalah bunga tahunan, 6%. Jadi kalau misalnya 90 hari, atau 3 bulan, bisa tinggal dibagi aja. Nanti kita bisa buatkan juga simulasinya. Begitu. Nah, lalu kalau di Bina Digital itu selalu ada program setiap bulannya. Contohnya sekarang kita ada program kris nih, ada cashback 5.000. Ketika beli PLN kita bebas biaya admin, gratis tarik uang di Indomaret, nggak ada biayanya. Lalu deposito juga ada tambahan 1%. Atau ada tambahan nih untuk deposito. Untuk periode ini, jadi bunganya itu hingga 7%. Jadi kalau mau buka yang deposito 14 hari, itu ada 0,5% tambahannya. Lalu kalau misalnya yang mau buka deposito yang 90 hari, ada tambahan 1%. Jadi 6 plus 1% bunganya. Jadi ini saya ingin hanya menceritakan bahwa kalau Bina Digital ini selalu ada program di setiap bulannya. Gitu, yang tentunya menguntungkan nasabah kita. Nah, bagaimana registrasinya? Nah, mudah. Jadi registrasinya itu tinggal download, lalu isi data diri, eh, lalu nanti tinggal foto selfie dan juga mengisi data diri yang tidak ada di KTP, kayak nama ibu kandung, lalu memiliki NPWP apa tidak, jenis pekerjaannya apa. Nah, setelah diisi, submit, itu langsung berhasil. Bikin PIN, lalu aplikasi atau apa namanya rekening Bina Digital sudah dapat digunakan. Semudah itu. Hanya 4 langkah saja. Ada juga beberapa yang memang tidak bisa registrasi atau terpending ya, dikarenakan datanya itu mirip dengan data yang ada di daftar buku hitam ataupun usianya yang lebih dari 70 tahun, itu harus melalui video call dulu. Jadi tidak real time. Tapi selebih itu bisa langsung dibuatkan rekeningnya. Hanya butuh waktu 3 sampai 5 menit saja. Ya, kembali lagi karena kita sifatnya digital, semua itu serba digital dan itu serba cepat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun kolaborasi nanti kita Bina Digital dengan aplikasi Sakting Link ini, itu saldo tabungan itu dapat terlihat di 2 aplikasi. Jadi, pertama, pembukaan rekeningnya itu bisa 2 cara. Cara yang pertama adalah buka rekening Bina itu di aplikasi Link. Di aplikasi Sakti Link. Itu bisa. Atau yang kedua, buat rekening Bina Digital itu secara mandiri. Download di App Store, download dulu, buat dulu, create dulu. Setelah itu baru nanti masuk ke aplikasi Sakti Link,
Lalu nanti akan ada pilihan integrasi, sinkronisasi, nanti akan diintegrasikan semudah itu. Jadi eh, walaupun ada dua aplikasi yang berbeda gitu kan, tapi nanti saldonya tetap akan tercapture. Baik itu di aplikasi Saktiling dan juga nanti aplikasi Binanya itu saldonya nanti bisa terlihat. Begitu. Jadi inilah yang dimaksud adalah integrasi digitalisasi ya dengan Saktiling, bahwa kita melihat bahwa ada kebutuhan apa ya, ada mungkin beberapa anggota yang ingin apa ya, naruh dananya itu punya dana tapi taruh di beberapa rekening sehingga mensulitkan untuk apa ya, memonitoring atau kan melihat. Nah, dengan Saktiling ini anggota koperasi pertama bisa juga melakukan menabung di koperasi, tapi untuk dana yang memang bergerak gitu bisa ditaruh di Bina Digital, di mana bisa terlihat juga di aplikasi Sakti Link ini nantinya. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kan kita ada nantinya kita akan ada kerjasama. eh, Salah satu tujuan sharing ini adalah kita pengen coba mulai sosialisasi si Bina Digital agar Bapak Ibu juga tahu mengenai Bina Digital itu apa. Harapannya adalah setelah nanti Bapak Ibu coba registrasi Bina Digital, nanti ketika udah kita kerjasama Bina dan Sakti, nanti tinggal Ibu Bapak beralihkan saja, tinggal integrasikan rekening Bina Digital di aplikasi Sakti gitu. Jadi sekarang saya coba sosialisasi dulu namanya Bina Digital itu apa sih? Dan sekarang dikarenakan memang kita tahap sosialisasi, kita juga ada program. Programnya itu adalah bonus saldo. Jadi bonus saldonya itu kita berikan untuk nasabah dan juga untuk koperasinya. Nah, untuk nasabah kita akan berikan saldo Rp10.000 jika registrasi. Untuk koperasinya, setiap satu nasabah akan mendapatkan Rp10.000 juga. Ya, jadi pemberian saldonya itu ada jadwal pemberian saldo setiap minggu oleh Saktiling. Jadi nanti Saktiling itu akan memberikan 10.000 kepada nasabah-nasabah baru yang berhasil registrasi. Nah, untuk koperasinya sendiri nanti akan terjadwalkan juga nih. Apakah nanti itu setiapnya tetap mingguan ataupun nanti bulanan, itu nanti dari Saktinya ya. Jadi kalau misalnya dari member koperasinya melakukan sosialisasi kepada anggotanya, ayo dong registrasi Bina, karena nanti dari Bina itu bisa integrasi di aplikasi Saktiling ini. Jika sekarang dilakukan, itu nanti koperasinya pun akan dapat ya. Jadi kalau misalnya satu koperasi itu melakukan sosialisasi kepada 100 anggotanya suruh registrasi Bina dan berhasil, itu nanti koperasinya akan mendapatkan 10.000 dikalikan 100 gitu. Berarti dapetin Rp1.000.000 gitu bonus saldonya yang nanti akan diberikan oleh Saktiling ke koperasi. Syaratnya adalah pertama, nasabah barunya itu dia wajib harus isi saldo 50.000. Saldonya itu akan ditahan selama 14 hari. Ingat ya, tidak mengendap selamanya. Hanya ditahan selama 14 hari dan nanti setelah hari ke-15 saldonya dapat digunakan. Mau transfer, mau transaksi, apapun itu bisa. Nah, jadi syarat yang terakhir adalah wajib menggunakan kode referral. Jadi kalau misalnya nanti ada nasabah yang ketika download registrasi tapi tidak menggunakan kode referral si koperasi, itu tidak akan mendapatkan bonus saldo 10.000. Begitu juga koperasi. Jika nasabahnya yang diakuisisi untuk registrasi Bina tidak menggunakan kode referral, maka tidak akan eligible sebagai pencapaian dari koperasi. Jadi tidak akan mendapatkan bonus yang 10.000 untuk koperasi tersebut. Begitu. Tentunya syaratnya itu untuk koperasinya dia harus terdaftar sebagai klien Sakti dan nasabah mempunyai akun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian baru berpikir mau integrasi, mau menggunakan Sakti, eh, atau belum menggunakan Sakti karena ada program ini dan punya anggota yang memang sepertinya Bina ini akan bermanfaat untuk anggotanya, bisa segera untuk didaftarkan sebagai klien dari Sakti. Nah, di bawah kode referralnya adalah koperasi ya. Pastikan kode referral ini digunakan ketika registrasi dan sudah mulai per hari ini.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang kita sekarang diskusi bareng dan ternyata tertarik untuk mencoba dan apakah benar kode referral itu bisa dilakukan, itu bisa dicoba dan menggunakan kode referral yang saya share ini. Kode referral adalah kooperasi ketika ingin melakukan registrasi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika mau registrasi, di sini ada buat akun Bina, isi nomor telepon, emailnya isi, lalu di bawahnya itu nanti ada kode referral. Nah, kode referralnya itu segera teman-teman isi kooperasi yang tadi saya sampaikan, isi di situ. Nanti ketika diisi, ketika mau lanjut, nanti ada notifikasi yang apa ya, eh, mengatakan atau apa ya, statement di mana pemberitahuan dengan ini saldo yang akan tertahan adalah 50.000 selama 14 hari. Jadi ada keterangannya sesuai dengan ketentuan yang di atas. Begitu. Nah, diharapkan dengan adanya program ini anggota ataupun bahkan koperasi akan tertarik untuk mencoba Bina Digital yang harapannya ketika mencoba manfaatnya sudah terasa, yang nantinya ketika kita sudah integrasi kami Bina dengan Sakti itu nanti anggota bisa langsung integrasikan sehingga nanti rekening Binanya akan muncul di aplikasi Sakti. Begitu. Sepertinya itu aja ya Mbak Diska untuk sesi sharing atau diskusi terkait digitalisasi dari Bina Digital. Kita bisa lanjut dengan sesi yang lainnya, mungkin diskusi atau jawab dan lainnya. Silakan Mbak Diska, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Koi Handika. Nah, itu dia Bapak Ibu terkait kolaborasi Bank Ina dan Saktiling dalam mendukung transformasi digital koperasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait Saktiling, tadi kan sudah dibahas ya terkait perjalanan karir dari Pak Koi Handika, kolaborasi antara Bank Ina Digital dengan Sakti, terus juga SWOT analisis dari kelebihan dari kolaborasi Bank Ina dan Saktiling ini seperti apa. Lalu yang terakhir itu mengenai pendaftaran menjadi member Bank Ina ya Pak Handika. Ya, betul. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih bingung mungkin atau masih ada yang mengganjal ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja kepada Pak Koi Handika, mumpung Pak Koi Handikanya masih ada di sini di sharing bareng sama Bapak Ibu sekalian. Dari Koperasi Tokosa mungkin apakah ada yang bertanya atau dari CU Binas Roja atau koperasi lainnya mungkin Bapak Ibu apakah ada yang Kami ingin mulai ditanyakan? dari Koperasi Tokosa lah. Baik, silahkan Bapak. Nah, jadi terima kasih dulu dari Pak Andika sudah menyampaikan materi ini. Yang perlu kami tanya itu pertama, apakah Bank Ina itu sama dengan bank yang lain di Indonesia ini seperti BNI, BRI, BPDSU, kami di Sumatera Utara dan sebagainya. Apakah sejajar itu? Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi Bina itu apakah beda dengan aplikasi Saktilin? Atau sejajar dia? Itu yang kedua. Yang ketiga, jasa kalau kita menyimpan tadi, saya lihat di situ tadi ada 4% per bulan itu atau per tahun? Itu per tahun, Pak. Oh, per tahun. 4% per tahun. Berarti 0,0250 itu ya, sekitar situ ya. Sekitar gitu, Pak. Betul. Oke. Jadi, ya lumayan besar lah itu menurut kami. Lalu, ada di situ tadi bonus nasabah dan bonus koperasi. Berarti seperti double dia. Ada untuk nasabah dan ada untuk koperasi. Yang menjadi pertanyaan saya, di mana diambil oleh Saktilin itu sampai bisa dia kasih bonus itu? Ya, supaya tahu kita itu, rupanya Saktilin itu
dia ambil dana itu sehingga mampu dia memberi bonus dari sini, dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih. Wah, seru sekali ya. Baru berapa menit pertanyaannya langsung bagus banget nih. Pak, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Pak ya. Jadi yang ada 3 pertanyaan dari Bapak ya. Eh, yang pertama adalah apakah Bank Indonesia itu tadi pertanyaan sama dengan perbankan yang lainnya? Sebenarnya sama, Pak. Jadi secara ya, secara fungsinya sama. Secara fungsinya sama, jadi kayak bisa Bank Ina itu sama kayak bisa melayani giro, pinjaman dan lain-lain itu sama. Hanya saja mungkin skupnya belum sebesar perbankan yang tadi Bapak sebutkan gitu. Sebesar itu apa? Jangkauannya. Contoh, mungkin ada salah satu bank BUMN yang jumlah cabangnya itu ada 2.500 ya kan, yang saya baca kemarin misalnya. Nah, kalau Bank ini kan baru ada 54 cabang ya, Pak ya. Sehingga kita pun jangkauannya belum seluas beberapa bank besar lainnya. Nah, makanya kita buat layanan perbankan digital, Pak. Karena apa, Pak? Karena kita tahu jika kita mau investasi di pembukaan cabang yang banyak, selain mungkin biayanya mahal gitu ya, ya kalau untuk Salim Group mungkin masih masuk akal lah ya. Tapi akan butuh waktu lama, Pak. Makanya kita lebih bergerak dibanding sama penambahan cabang. Oh, by the way, untuk cabang kita terus nambah loh, Pak ya. Kemarin itu hanya ada 40 berapa, sekarang tahun ini nambah lagi jadi 54. Kita berpilih dibanding untuk fokus ke cabang, kita mending buat produk digital. Supaya apa? Supaya mudah disosialisasikan, supaya ujungnya kita bisa dapetin nasabah baru melalui digital yang menjangkau yang jauh-jauh gitu loh, Pak. Jadi secara fungsi Bank Ina ini adalah sama dengan perbankan lainnya. Tapi kalau untuk scoop jangkauan ya memang kita masih kalah dengan mereka. Tapi kita bisa menjangkau mereka itu yang jauh itu dengan aplikasi layanan perbankan digital ini, Pak. Gitu. Lalu yang kedua, bedanya apa Bina ini dengan Saktiling? Nah, kalau Saktiling ini kan lebih kepada sistem, ini koreksi kalau saya ya Mbak Diska atau mungkin dari teman-teman dari Sakti ya. Sakti ini kan lebih kepada platform yang untuk ngebantu operasional koperasi, di mana memungkinkan koperasi itu dapat mencatat eh, transaksi yang terjadi anggotanya, rekap, laporan. Nah, untuk anggotanya, anggotanya juga bisa kelihatan nih saldonya ada berapa gitu kan, pinjamannya statusnya seperti apa. Mungkin bisa dilakukan di Sakti, Pak. Nah, bahkan Sakti ini setahu saya juga kan sudah ada juga wallet atau saldo ya, bisa naruh saldo. Nah, bedanya apa dengan Bina? Sebenarnya Bina itu nanti yang akan ada di Sakti itu adalah fungsinya dia itu sebagai dompet tambahan, Pak. Dompet tambahan yang bisa naruh uang di mana kebutuhannya tergantung dari si kebutuhan anggota member itu sendiri. Misalnya contoh, anggota itu mau naruh duit di koperasi, kata koperasinya nanti deh segini dulu aja ya gitu ya. Saldonya dibatas dulu sekian. Daripada duitnya dari taruh di bank lain yang ada biaya administrasinya, bunganya pun nggak terlalu besar gitu kan. Mending ditaruh aja di Bina ya kan, yang bunganya tadi saya bilang 4% PA. Nah, jadi bisa dibilang Bina itu pelengkap untuk aplikasi Sakti, Pak. Yang dimana penggunaannya saya kembalikan lagi ke member lebih dia lebih membutuhkan yang mana untuk saat ini. Begitu, Pak. Nah, yang ketiga adalah pemberian bonus. Mungkin kalau Bapak tanya dana itu dari mana, sebenarnya itu dana pure 100% itu dari Bina. Jadi ini salah satu bentuk komitmen kami, Bina Digital, kerjasama dengan Sakti, dan kami tahu untuk proses sosialisasi itu tidak mudah. Saya berterima kasih sama Sakti dimediasikan event ini supaya bisa langsung ngobrol dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita juga akan memberikan stimulus, yaitu berupa tadi bonus tersebut. Baik itu untuk saktinya, untuk sakti lagi, untuk koperasinya, dan juga untuk nasabahnya langsung. Supaya apa? Koperasi pun happy gitu kan, ketika nanti nasabahnya menggunakan Bina Digital,
nasabahnya juga happy gitu loh, dapetin saldo, oh iya saya dapetin bonus nih 10.000 rupiah dengan nabung 50.000. Begitu Bapak, apakah menjawab pertanyaannya Pak? Jawabannya Pak, maaf. Saya kira sudah cukup. Mantap. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, sama-sama. Nah, baik, selanjutnya ada pertanyaan nih Pak di kolom chat Zoom dari eh, Bapak Joel Pereira. Bagaimana dengan koperasi dari Timor Leste? Apakah bisa juga menggunakan aplikasi ini atau tidak? Oke, baik. Pak Joel, mungkin yang saya harus tanyakan sebelumnya adalah yang dimaksud aplikasi itu aplikasi yang mana? Apakah aplikasi Saktiling atau aplikasi Binanya? Nah, eh, seharusnya bisa dua-duanya ya, mungkin Mbak Diska ya. Untuk Saktiling juga mungkin bisa ya. Tapi saya izinkan saya jawab dulu dari sisi Bina dulu ya. Tentu, Pak Joel bisa. Jadi, Bina Bina Digital ini dapat diakses di seluruh Indonesia yang ada internetnya, gitu. Kenapa ada internetnya? Karena tentunya ketika registrasi menggunakan handphone dan juga harus ada internet dong, gitu. Jadi eh, baik itu di Timor Leste ataupun dimanapun yang ada internetnya, dan yang harus digarisbawahi nih, yang harus digarisbawahi adalah punya identitas warga negara Indonesia, gitu. Jadi bahkan kalau misalnya ada warga negara kebetulan lagi di luar negeri gitu kan, tapi dia memang lagi di luar negeri, dia punya KTP Indonesia juga karena dia terdaftar sebagai warga negara Indonesia, ingin registrasi itu bisa dilakukan. Begitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, untuk Timor Leste sendiri, Pak, itu bukan wilayah Indonesia, Pak. Jadi Tuh. apa berarti masih belum bisa ya untuk Oh enggak, menggunakan kalau kalau untuk Bina Digital bisa. untuk pindah Tuh. digital ya? Tapi yang harus dipastikan yang tadi saya harus garis bawahi adalah dia harus terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Artinya punya KTP Indonesia. Untuk Seperti itu. aksesnya mungkin digunakan secara operasionalnya itu bisa dilakukan di mana saja ya Pak, baik itu di negara Indonesia atau negara yang lain. Hanya saja mungkin untuk pendaftarannya itu menggunakan kartu tanda penduduk Indonesia gitu ya Pak. Betul sekali, betul sekali. Nah, mungkin untuk Bapak Joel Pereira, mohon maaf ya Pak, apabila ada kesalahan dari penyebutan nama, apakah sudah terjawab? Nah, mungkin untuk sesi Oh, tanya Mbak jawab ini Ditka, maaf, saya dapat koreksi. Ternyata eh, kalau untuk registrasi di luar negeri itu belum bisa, ya. Tapi kalau untuk transaksi di luar negeri itu bisa. Jadi contohnya misalnya kita sudah registrasi dulu nih di negara Indonesia, lalu dia tinggal lama di luar negeri di Singapura ataupun di luar negeri lah, luar Indonesia, itu bisa ditransaksikan, dioperasionalkan. Baik itu transfer, isi saldo, beli pulsa dan lain itu bisa. Tapi untuk registrasi sayangnya belum bisa dilakukan di luar negeri karena itu akan ada tagging ya tempatnya itu di mana. Begitu. Oke, mungkin itu ya Bapak Joel Pereira sebagai informasi tambahannya. Ini ada lagi nih Pak pertanyaan dari KKS Palembang Ibu Lisa. Apakah Bang Ina juga ada bisnis kredit usahanya? Oke, kalau Bank Ina itu kredit usaha kayak mungkin semacam kayak kur ya atau mikro itu ada, tapi itu Bank Ina konvensional dan itu sifatnya pun masih melekat kepada B2B2C. Jadi kita tuh kayak untuk pelanggan apa ya, Indogrosir, member merahnya, premium itu bisa apa ya, mengajukan bisnis kredit usaha atau pinjaman gitu. Nah, kalau untuk di luar itu sayangnya belum ada. Nah, kalau itu dari Bank Ina konvensionalnya. Nah, kalau untuk Bina digital itu sendiri eh pun sama, untuk secara individu kita belum ada. Tapi kalau misalnya kita kerjasama dengan partner,
yang nanti kita untuk distribusi kreditnya kepada anggota partnernya, itu kita sudah ada produknya. Jadi contohnya kita kerjasama dengan kemarin kita pernah kerjasama dengan Autopay. Mungkin Bapak Ibu tahu Autopay. Nah, membernya Autopay itu yang memang lulus seleksi dari Autopay-nya itu bisa mengajukan pinjaman digital Bina yang dimana disupport oleh kita tentunya untuk pendanaannya. Begitu. Jadi untuk individual belum ada, tapi sifatnya masih B2B ya. Kita kerjasama dengan partner. Begitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, dari Bu Lisa, apakah sudah cukup? Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ternyata antusias dari peserta tinggi sekali ya, Pak ya. Ya, syukurlah. Ini dari Pak Udin, apakah Bank Ina itu yang dipakai OVO? Oh, itu bukan. Itu bukan. Itu tetangga sebelah. Bukan. Itu. Tapi gini, saya izin cerita ya, karena ada yang bertanya demikian. Apakah yang digunakan OVO? Itu eh, jadi kenapa ada apa ibu atau bapak ya Odian ini bertanya demikian? Mungkin juga udah mulai melek ya bahwa di sebuah aplikasi gitu ada juga apa namanya tuh rekening banknya gitu ya, harus pakai rekening bank tertentu gitu. Bahkan di e-commerce juga gitu ya. Sekarang ada juga diharuskan pakai rekening tertentu gitu. Bahkan dipaksa untuk bukan dipaksa ditawarkan juga untuk pay letternya gitu kan dan lain-lain. Nah, jadi itulah yang merupakan kemajuan digital atau digitalisasi. Jadi sekarang banyak aplikasi yang bekerja sama dengan perbankan yang memungkinkan punya rekening di dalam aplikasi tersebut yang akhirnya transaksinya itu tidak terbatas. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan salah satu e-wallet ya, e-wallet itu kan terbatas ya. Pertama saldonya bisa 20 juta. Transaksinya itu nggak bisa lebih dari 20 juta per bulannya. Jadi terbatas. Nah, dengan kerjasamanya dengan bank ini gitu, itu bisa memungkinkan transaksinya tidak terbatas. Walaupun transaksi itu terjadi di lingkungan aplikasi tersebut. Begitu. Yang ini yang kita pengen galakan juga dengan Sakti sih nantinya. Begitu. Oke, mungkin buat Pak Udin dan Bapak Ibu lainnya mungkin bisa di-download dulu nih aplikasi Saktiling dan juga Bina Digitalnya biar gak salah-salah lagi atau mungkin biar semakin mengenal terkait aplikasi Betul. Saktiling dan Bina Digitalnya ya Pak Hmm, Toy. betul, betul, betul sekali. Nah, mungkin Bapak Ibu apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum sesi tanya jawab dan diskusi ini saya akhiri? Bapak Ibu yang ingin bertanya juga bisa melakukan raise hands atau bertanya melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Nah, sebagai reminder juga ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu nih yang belum mengikuti media sosial dari Sakti, Bapak Ibu bisa mengikuti media sosial Sakti Center untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kegiatan Sakti, promo, dan penawaran menarik lainnya. Atau Bapak Ibu juga siapa tahu mungkin nanti ada yang ingin lebih tahu terkait episode-episode bincang-bincang Sakti yang sebelumnya atau mungkin yang hari ini Bapak Ibu bisa menyaksikannya melalui YouTube Sakti Center ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dari sesi tanya jawab dan diskusi ini sudah cukup ya Pak ya. Sebelum kita menginjak ke penghujung acara nih dari Pak Koi Handrika sendiri, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan, closing statement dan hal lainnya mungkin? Oke, saya ingin kembali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Sakti dan juga em, para hadirin yang datang di event ini kali ini. Saya harap Bapak Ibu sekalian bisa menikmati era digital dimulai dari hal yang kecil dengan objektifnya apakah digitalisasi itu dapat membantu kehidupan sehari bapak-bapak ibu sekalian. Berangkat dari situ. Jadi jangan terberangkat dengan dari FOMO ataupun lagi ngetren akhirnya pengen coba juga dipakai, tapi kita berawal dari eh, kebutuhan kita. Kita punya kebutuhan apa? Apakah digitalisasi tersebut dapat membantu eh, apa ya? Kehidupan Bapak Ibu sekalian. Salah satu contohnya ini adalah Bina Digital diharapkan dengan
rekening tabungan ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian, baik itu dari transaksi ataupun lebih menguntungkan ketika Bapak Ibu punya dana yang memang untuk tujuan untuk disimpan. Begitu aja sih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Pak Koi Handrika yang telah meluangkan waktunya nih ya Pak untuk menjadi narasumber di sharing session di Bincang-Bincang Sakti series 12 kali ini mengenai transformasi koperasi modern. Selamat beraktivitas kembali. Mungkin Bapak Koi Handrika bisa stay di Zoom ini atau mungkin apabila ada kegiatan juga tidak apa-apa ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya Pak Koi Handrika. Terima kasih banyak Mbak Diska dan lain-lainnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi games ya Bapak Ibu. Untuk sesi games kali ini dibagi menjadi 2 sesi, di mana Bapak Ibu untuk sesi pertama diminta untuk mengisi game quizzes, dan yang kedua itu adalah sesi undian ya Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk mengakses dari game quizzes ini sendiri, Bapak Ibu dapat mengklik chat yang telah tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Bapak Ibu melalui games ini Bapak Ibu dapat memenangkan hadiah berupa saldo Saktiling ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk antusias dan juga serius dalam mengikuti games ini. Nah, di sini udah ada beberapa peserta ya Bapak Ibu yang masuk. Ada Anto, ada Pak Hengki dari CU Perekat, ada Lisa, Krisna, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bagi yang belum memasuki games, Bapak Ibu bisa eh, mengklik link yang ada di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada beberapa yang masuk ya Bapak Ibu. Sudah ada 12 peserta dan terus bertambah ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan untuk games ini merupakan games berhadiah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat memenangkan saldo Saktiling dari games ini. Di sini sudah ada 13 peserta ya Bapak Ibu. Sudah ada 14 bahkan. Nah, untuk gamesnya akan dimulai pukul 11 lebih 15 menit ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum masuk, Bapak Ibu bisa klik link yang ada di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada beberapa peserta nih, sudah ada 17 peserta dari berbagai koperasi. Ada siapa ya ini? Ada Mbak Caca, ada Kuncoro. Sudah banyak ya Bapak Ibu, ditunggu sampai pukul 11 lebih 15 menit ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti games ini, Bapak Ibu bisa klik link yang ada di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu untuk mengakses gamesnya. Nah, tinggal 2 menit lagi ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk, Bapak Ibu bisa klik link yang ada di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu.
Tinggal 2 menit lagi ya Bapak Ibu. Diingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum memasuki game quizzes, Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu, karena gamesnya akan dimulai pukul 11.15 ya Bapak Ibu, tinggal 1 menit lagi. Nah, di sini sudah ada 21 peserta ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk, Bapak Ibu bisa klik link yang ada di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Sudah ada 23 peserta. Ditunggu 1 menit lagi ya Bapak Ibu sampai jam 11 lebih 15 menit. Nah, baik, sudah menunjukkan pukul 11.15 ya, kepada operator mungkin bisa dimulai saja untuk gamesnya. Nah, di sini akan terlihat ya Bapak Ibu terkait skor dari masing-masing Bapak Ibu, siapa yang lebih unggul atau siapa yang memimpin dari games ini ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada Mbak Caca yang menjadi pemimpin dari game ini di leaderboardnya sudah terlihat ya. Lalu disusul oleh Mbak Lisa. Nah, di sini dapat terlihat ya Bapak Ibu terkait performanya juga. Di sini misalnya ada Mbak Lisa dengan performa 1370 ya untuk poinnya. Nah, di sini nantinya pemenang dari game ini tuh akan terlihat ya Bapak Ibu, mulai dari juara 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada beberapa peserta nih yang saling menyusul ya untuk poinnya. Nah, di sini ada Hengki yang memimpin dari game ini. Nah, di sini sudah ada yang memimpin ya, Bapak Ibu dapat terlihat di leaderboard-nya. Di sini ada CU Perekat ya di posisi ketiga, lalu ada CU Bima di posisi kelima ya Bapak Ibu dapat dilihat dari monitor dan leaderboardnya. Untuk operator mungkin dapat di stop ya gamenya agar kita bisa tahu nih pemenangnya siapa. Nah, untuk juara ketiga itu ada KPS CU Bima, lalu ada Kayla dan Listia ya. Bagi para pemenang dari games ini dapat menghubungi
WA dari tim Sakti untuk mendapatkan saldo Saktiling ya Bapak Ibu. Nah, baik selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi games yang kedua, di mana sesi games kedua ini Bapak Ibu akan diundi namanya melalui Wheels of Name, dan bagi dua nama yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa saldo Saktiling ya Bapak Ibu. Jadi nantinya Bapak Ibu namanya akan diundi melalui Wheels of Name, dan dua nama yang muncul itu merupakan nama yang beruntung untuk mendapatkan saldo Saktiling. Nah, mungkin untuk operator bisa dimulai ya. Nah, untuk nama yang pertama yang keluar nih merupakan Fajol Pereira nih ya Bapak. Selamat ya Pak, nanti Bapak akan mendapatkan saldo Saktiling ya Bapak. Boleh dilanjut untuk nama kedua? Selamat kepada Mbak Yamini dari CU Mitra Mandiri Kalimantan Timur ya Mbak. Nah, bagi para pemenang, baik itu pemenang dari game sesi pertama dan juga sesi kedua, dapat menghubungi WA dari tim Sakti untuk mendapatkan saldo Saktiling ya. Tadi ada dari CU Bima, ada CU Bina Mandiri Kalimantan Timur, ada Pak Joel, dan lain sebagainya. Mungkin dapat hubungi WA dari tim Sakti ya Bapak Ibu untuk mendapatkan saldo dari Saktiling. Nah, sebelum saya tutup nih Bapak Ibu bisa mendapatkan promo kuota Bayu 7 GB seharga 20.000 selama 1 bulan apabila Bapak Ibu membeli melalui aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu masih kebingungan terkait koperasi dalam perspektif hukum Indonesia, Bapak Ibu dapat mendapatkan buku terkait koperasi dengan harga khusus hanya hari ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan buku koperasi dalam perspektif hukum Indonesia dengan harga eksklusif atau dengan harga khusus hanya hari ini ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi juga saya ingatkan kepada Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu eh, ingin membeli kuota Bayu 7 GB dengan harga promo sebesar Rp20.000 berlaku selama 1 bulan, Bapak Ibu dapat membeli promo tersebut melalui aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Promo ini terbatas, jadi Bapak Ibu jangan sampai kehabisan untuk kuota 7 GB seharga Rp20.000 di aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Nah, terkait materi dari bincang-bincang sakti kali ini, Bapak Ibu nanti dapat mengakses melalui YouTube Sakti Center ya Bapak Ibu, di mana nanti recorder dari bincang-bincang sakti kali ini akan ditayangkan melalui YouTube, atau Bapak Ibu juga bisa mengunjungi Instagram dan Facebook dari Sakti Center untuk mengetahui informasi terkini, kegiatan sakti atau promo yang menarik dari Sakti ya Bapak Ibu. Nah, tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Bincang-bincang Sakti series 12 ini juga merupakan bincang-bincang Sakti terakhir di tahun 2024. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi dan antusiasmenya di acara Bincang-bincang Sakti kali ini.
Kami dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru bagi Bapak Ibu. Saya Diska Surya Pramesti, pamit undur diri. Jadilah bagian koperasi modern bersama Sakti. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Koy dan Adiska.